yang dulu belajar di pondok pesantren mudah menghafalkan, ada yang mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren sehingga kesulitan menghafal Al-Quran. Itu bermacam-macam ya. Yang jelas nanti akan kita lanjut tahapan-tahapan itu. Sehingga nanti di akhir semester kita adalah mahasiswa sudah bisa menghafal semua surat Nas diakhiri dengan surat An-Naba. Itu terkait dengan mata Al-Quran ya, yang mana insya Allah pada minggu depan kita akan kuliah pada minggu depan. Saya belum bisa pastikan harinya ya, apakah hari Senin, Selasa, Rabu. Jelas minggu depan itu minggu yang sangat sibuk. Selasa ada acara di Surabaya, tentu saja Selasa nggak bisa. Kalau enggak di Kamis di sini ada acara wisuda. Jadi kita mencari jadwal luar hari tersebut, di luar Selasa dan di luar Kamis. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pemakalah tentang Nuzulul Quran. Saya harapkan semua siswa menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh pemakalah. Nanti setelah makalah disampaikan, kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Ada tanya jawab, nanti mahasiswa bertanya kepada pemakalah bertugas untuk menjawab atau menanggapi. Nanti akan saya tunjuk ya siapa yang Jadi sambil pemakalah itu kan materinya, menyampaikan makalahnya, tolong dipersiapkan pertanyaan, semua saja. Nanti akan saya tunjuk siapa-siapa yang bertanya. Oke, silahkan untuk Nuzulul Quran. Silahkan nanti juga kalau mau screen share juga silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Bapak dosen dan semua teman-temanku semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah tentang Nuzulul Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Saya Nisa Ulfauzia, moderator, Aulia Anjeli sebagai presentator, Wahyu Istiqomah sebagai presentator kedua, Muhammad Taujudin Arif sebagai presentator ketiga. Dari itu, kami lanjutkan ke presentator pertama, yakni Aulia Anjeli. Anjeli sendiri. Pengertian Nuzulul Quran dan Quran. Kata nuzul secara tempat yang rendah, sedangkan Quran merupakan Al-Quran umat Islam. Jika digabungkan, arti Nuzulul Quran turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Lengkap, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Nuzulul Quran juga diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada umat manusia mencapai kebenaran.
Al-Quran pertama dikelahiran pada 17 Ramadan. Momen ini diperingati nuzulul Quran. Adapun dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 105, yaitu Syahrul Ramadan Nunzihil Qur'anu. Dalam hubungannya dengan pembahasan nuzulul Quran ini, kata M.F. Zenrif di dalam bukunya yang berjudul Sifat Ma'an. Ada juga Saya tidak bisa mendengar suaranya. Apakah yang lain juga bisa mendengar suara pemakalah? Boten, Bisa, Pak. Pak. Mbak Nisaul mungkin bisa di... Mohon maaf, apa sinyalnya di Aulia itu jelek, Pak. Mohon maaf. Oh iya. Bisa disampaikan oleh Mbak Nisaul Fauzia. Pengertian nuzulul Quran berasal dari kata nuzul dan Quran. Kata nuzul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Quran merupakan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jika digabungkan, arti nuzulul Quran merupakan proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Secara lengkap, nuzulul Quran adalah peristiwa turun Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Nuzulul pula dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada umat manusia untuk mencapai kebenaran. Pertama kali diturunkan di Gua Hira pada 17 Ramadan. Momen inilah yang kita peringati sebagai nuzulul Quran. Adapun dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 185 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam hubungannya dengan pembahasan nuzulul Quran ini
Kata M.F. Zandip di dalam bukunya yang berjudul Sintesis Paradigma Al-Quran juga pendapat yang memberikan alternatif dari problem teologis dalam memberikan pengertian majazi dari kata nuzul. Dalam hal ini, dia artikan penampakan Al-Quran ke pentas bumi pada waktu dan tempat tertentu. Memang menurut pandangan ini, Al-Quran bersifat kodim, dalam pengertian sudah ada sebelum adanya tempat dan waktu. Akan tetapi keberadaannya ketika itu belum diketahui atau hanya di pentas bumi. Ketika Al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW, ketika itu pula dia menampakkan diri. Sekian dari presentator pertama, yakni untuk bahasan selanjutnya tentang tahap dan prosesnya nuzulul Quran akan disampaikan oleh presentator kedua, yakni Mbak Wahyu. Tahap dan prosesnya nuzulul Quran. Menyambung tentang pengertian nuzulul Quran di atas, dalam proses turunnya Al-Quran ini sebenarnya pendapat ulama berbeda-beda, tetapi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu. Pendapat pertama menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. Pandangan ini berdasarkan dalil yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. 2. Pendapat kedua melihat bahwa pendapat pertama ini bertentangan dengan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karenanya, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut menjelaskan turunnya Al-Quran secara keseluruhan di bulan Ramadan ke Lauhul Mahfuz. Kemudian Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Dalam proses pewahyuannya, terdapat cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya yaitu 1. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasakan bahwa wahyu itu sudah berada di dalam qalbnya. 2. Malaikat menyampaikan dirinya kepada Nabi Muhammad menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. 3. Wahyu datang ke Nabi seperti gemerincingnya lonceng. Cara ini dirasa paling berat bagi Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat, meskipun turunnya wahyu di musim dingin, kadang unta baginda Nabi berhenti dan duduk karena merasa berat. Wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Tahap-tahap turunnya Al-Quran ada 3, yaitu 1. Pertama, Al-Quran diturunkan atau ditempatkan di Lauhul Mahfuz, yakni sesuatu tempat di mana musim tidak bisa mengetahuinya secara pasti. 2. Tahap kedua Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'at dunia, yakni setelah Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi. Tahap ketiga,